mulai lagi. Mulai dari bab 3, diskusi bab 3 itu kita presentasiin di sini sekarang kelompok 1 tadi ya. Ya mungkin untuk kelompok 1 tadi Puput yang share screen, bisa di-share screen lagi. Ya udah kelihatan Kak. Udah kelihatan? Oke. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Jadi di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan membahas sedikit mengenai jawaban dari kelompok 1 untuk diskusi bab 3. Adapun anggota dari kelompok 1 itu yang pertama ada Dimputa Yulistiani, kedua ada Nila Mulia Asri, ketiga ada Nurul Makfirah, keempat ada Nyaman Loli, kelima ada saya sendiri Putri Salsabila, keenam ada Puspita Dwi Kurnia, dan yang ketujuh ada Ratna Dwi Aryani. Jadi di sini kita dari kelompok 1 itu mengerjakan soal nomor 1C dan 1H. Untuk soal 1C sendiri itu ditentukan untuk fungsinya itu dimaksimumkan Z sama dengan 2x1 tambah x2 dengan kendala-kendala. Yang pertama itu 11x1 tambah 3x2 sama dengan lebih besar sama dengan 33. Yang kedua ada 8x1 plus 5x2 kurang dari sama dengan 40. Yang ketiga ada 7x1 tambah 10x2 kurang dari sama dengan 70. Dan x1, x2 lebih besar dari sama dengan 0. Nah, dari soal itu kita dapat merubah dalam bentuk standar sehingga kendala-kendalanya itu berubah menjadi 11x1 tambah 3x2. Lalu kita tambahkan min x3 di sini. Ini adalah surplusnya. Jadi kita tambahkan min x3 sama dengan 33 karena dia berubah jadi bentuk standar. Kemudian untuk kendala yang kedua itu 8x1 tambah 5x2 itu kita tambahkan dengan variabel slack-nya plus x4 sama dengan 40. Di kendala ketiga itu 7x1 tambah 10x2 tambahkan lagi dengan variabel slack yaitu plus x5 sama dengan 70 sehingga x1, x2, x3, x4 dan x5 lebih besar sama dengan 0. Nah, lalu dari kendala-kendala itu kita rumuskan untuk fungsi tujuan maksimumnya menjadi Z sama dengan 2x1 tambah x2 tambah 0x3 tambah 0x4 dan tambah 0x5. Kemudian kita uji kelayakannya, kita buat dalam bentuk matriks seperti pada tampilan. Itu ada 11, 8, 7x1 tambah 3, 5, 10x2 tambah min 1, 00x3 tambah 010x4 tambah 001x5 sama dengan 33, 40, 70. Nah, dari sini kita lihat untuk matriks yang ini itu belum layak simplex sehingga kita harus menambahkan variabel semu. Nah, karena kita akan menambahkan variabel semu, jadi untuk kendala-kendalanya itu akan berubah menjadi 11x1 tambah 3x2 dikurang x3 ditambah x6 sama dengan 30. Jadi x6 di sini adalah variabel semunya. Kemudian untuk kendala-kendala yang bawah itu tidak berubah. Tetap 8x1 tambah 5x2 tambah x4 sama dengan 40. Kemudian 7x1 tambah 10x2 tambah x5 itu sama dengan 70. X1, X2, X3, X4, X5, dan X6 itu lebih besar sama dengan 0. Sehingga jika kita buat ke dalam bentuk matriks, terlihat bahwa masalah program linear tersebut tuh sudah layak simplex gitu dengan variabel basisnya adalah X4, X5, dan X6. Mungkin itu penjelasan saya untuk 1C. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Nah, teman-teman mungkin ada yang mau ditanya untuk
tugas kelompok 1 atau mungkin ada yang masih keliru gitu dari yang kita kerjain, mungkin bisa diperbaiki. Terus kalau ada yang ditanyain juga silahkan, kita diskusi bareng-bareng. Dari saya udah sama yang ini. Kalau dari saya sudah jelas. Aman berarti ya untuk yang C Ya. ini? Ya. Aman. Gimana yang lain? Ya. Ya. Yara, aman? Aman. Oke. Berarti enggak ada ya kendala buat yang C? Gimana? Di sini ada Nur Hikmah enggak? Halo? Hikmah gimana? Aman enggak? Aman ya. Oke, kita mungkin lanjut deh kelompok 1 yang H. Ada yang mau bantu Puput nggak? Jelasin buat yang H. Iya, siapa tahu dari teman-teman kelompok 1 ada yang mau menjelaskan untuk yang H. Giliran. Ratna mungkin. Nah, gimana nah? Jelasin yang 1H. Halo. Ayo, ada nggak? Mau 1H, tinggal jelasin aja kok. Ini juga kan lebih, kan yang H ini lebih aman ya, karena nggak perlu dibentuk standar. Langsung nyari kelayakan simpleknya aja. Ayo Nyoman, mau Nyoman? Ya, boleh lah. Coba. Baik, di sini saya akan menerangkan yang H ya. Melanjutkan dari keterangannya Puput Salsabila. Di sini, di soal nomor H ini kita disuruh meminimumkan dengan fungsi tujuan Z sama dengan X1 dikurang 2X2 ditambah 3X3. Dengan kendala-kendala negatif 2X1 ditambah X2 ditambah 3X3 sama dengan 2. Kendala nomor 2 yaitu 2X1 tambah 3X2 tambah 4X3 sama dengan 1. Di sini dengan X1, X2, dan X3-nya itu lebih besar dari sama dengan 0. Di sini dia itu masalah PL-nya itu sudah dalam bentuk standar, maka tidak dilakukan uji kelayakan lagi. Coba lihat, coba geser ke bawah lagi. Tapi di sini dia itu belum layak simplex, maka diperlukan tambahan varian semu sehingga dia berubahnya jadi kayak gitu kendala-kendalanya. Variabel semunya itu X4 dan X5. Jadi nanti kendala yang nomor 1 itu berubah jadi negatif 2X1 tambah X2 tambah 3X3 ditambah X4 sama dengan 2. Kemudian kendala kedua berubah menjadi 2X1 tambah 3X2 tambah 4X3 ditambah X5 sama dengan 1. Dengan X1, X2, X3, X4, X5 lebih besar dari sama dengan 0.
Di sana X4 dan X5-nya merupakan variabel semu. Sehingga fungsi tujuannya itu, fungsi tujuan Z itu sama dengan X1 dikurang 2X2 ditambah 3X3 ditambah MX4 ditambah MX5, karena dia ini meminimumkan ya. Kalau yang fungsi tujuan itu benar, itu max, tidak minimum. Ya, saya boleh ngoreksi punya saya sendiri kan? Boleh, kita diskusi. Gimana menurut kalian Yang itu benar Yang fungsi mana? tujuan max? Oh iya, Fungsi tujuan maksimum. jadi kita ubah ya, di sana sebenarnya itu minimum. Karena dia minimum, jadi variabel semu itu nanti di fungsi tujuan dia jadi tambah ya. Nah, itu lihat sendiri tandanya jadi tambah MX4 ditambah MX5. Selanjutnya kita coba lihat dalam bentuk matriksnya, pertambahan matriksnya. Nah, dia sudah layak simplex karena dia itu ada matriks 1, 0 dan 0, 1. Dan 1, 0 dan 0, 1 itu punyanya variabel X4 dan X5. Jadi X4 dan X5 ini merupakan variabel basis. Ya, seperti itu keterangannya untuk soal H. Ada pertanyaan? Nah, teman-teman mungkin ada yang mau ditanyain. Soalnya ini kan termasuk salah satu bentuk yang beda ya, bukan ketidaksamaan. Mungkin ada masih yang ditanyain kenapa kalau persamaan tuh dia nggak perlu diubah ke bentuk standar lagi gitu. Siapa tahu kan ada yang mau nanya gitu. Ayo guys, udah aman? Aman buat yang satu H? Mau tanya pertanyaannya Ya. Tia tadi. Ah. Kenapa kalau yang sama Kenapa dengan itu kalau yang sama dengan nggak perlu diubah lagi bentuk dalam standar? bentuk standar? Nah, dia kurang dari sama dengan 2. Berarti agar dia mencapai bilangan 2 itu sendiri, dia perlu ditambah sesuatu, bukan? Nah, disitulah variabel slack ini berperan, yaitu penambah sehingga dia akan menjadi persamaan. Begitu juga dengan surplus. Di sana misalnya kendala nomor 2, misalnya kita jadiin dia kurang dari. Misal 2x1 tambah 3x2 tambah 4x3 kurang dari sama dengan 1. Misal aja seperti itu. Jadi kan ini kurang dari 1, berarti dia kurang dari 1. Lebih besar dari 1 gitu maksud saya, baru kita pakai maaf. Kendala nomor 2 itu 2x1 tambah 3x2 ditambah 4x3 lebih besar dari sama dengan 1. Nah, dia ini udah lebih besar dari 1. Gimana cara kita supaya dia sama dengan 1?
maka kita kurangi sesuatu kan. Nah, disinilah surplus itu berperan. Jadi dikurangin variabel surplus seperti itu. Nah, karena dia semuanya ini dalam bentuk persamaan, jadi surplus sama slack itu tidak berperan. Yang berperan di sini itu yaitu variabel semu. Kenapa? Karena ya itu perihal tentang uji kelayakan. Dia harus ada basis di sana yang bentuknya 10, 01. Nah, untuk membuat basis itu diperlukan variabel semu. Dari pemahaman saya seperti itu, mungkin ada kurangnya atau salahnya, mohon diperbaiki. Gimana, Cintami? Saya mau nambahin boleh nggak? Ya, Mungkin boleh. ke pertanyaan awal ya, kenapa sih kalau persamaan itu udah dalam bentuk standar gitu, kenapa dia nggak perlu diubah ke dalam bentuk standar? Karena emang pada umumnya bentuk standar itu emang bentuknya modelnya persamaan, kayak kita balik dah ke bab 1 yang kemarin, gimana memaksimumkan atau meminimumkan itu kan rumusnya itu persamaannya kan, rumusnya itu berbentuk persamaan, gimana Z sama dengan misalnya C1, X1 kayak gitu kan, dia pakai persamaan semua. Terus juga sumber daya atau kendala-kendalanya itu gimana emang bentuknya persamaan. Jadi memang pada umumnya bentuk standar itu bentuknya persamaan gitu. Makanya kalau dia pertidaksamaan tuh kita butuh nambahin variabel-variabel kayak yang dijelasin Loli tadi. Gitu sih. Kalau dari saya, sepemahaman saya setelah baca-baca juga. Mungkin ada lagi yang mau nambahin? Gimana, Cin? Udah aman? Aman-aman. Makasih. Oke. Ada lagi mungkin yang mau nambahin alasan yang ditanyain sama Cintami? Nggak ada. Mungkin kalau nggak ada berarti udah aman ya untuk yang 1H. Ya, teman-teman? Aman? Aman. Lanjutkan. Aman-aman. Lanjut. Biar nggak durasi juga. Di Ya. Lanjut ke kelompok 2. Siapa? Perwakilan mungkin boleh share screen. Kita bahas biar sama-sama tahu jawabannya juga. Halo? Berarti tadi udah minta tolong Puput. Oke. Hah? Puput lagi? Oke. Share screen-nya aja kan? Iya. Iya, ya. Oke, semangat. Sebentar ya. Kelompok 1 tadi ya. Udah kelihatan? Udah. udah. Baik, bisa saya mulai ya. Jadi di sini ada anggota kelompok 2, yaitu yang pertama Nadia Kinanti Fazira, yang kedua ada Najela Dekantari, yang ketiga ada Putri Bunga Citra Lestari, dan yang keempat saya sendiri Rabiatul Adawiyah, yang kelima ada Rahmalia Putri, dan yang terakhir Reka Hesti Syafitri. Oh, ada Nurul Fatmawati juga, maaf.
Baik, di sini saya akan menjelaskan nomor 1 yang D. Jadi di nomor 2 yang D, iya nomor 1 yang D. Dapat nomor 1D sama G. Nah, jadi di sini untuk nomor 1 yang D itu soalnya ada minimumkan Z sama dengan 5X1 ditambah 8X2 dengan kendala-kendala. Yang pertama, X1 kurang dari sama dengan 400, X2 lebih besar dari sama dengan 200, X1 ditambah X2 sama dengan 50, dan X1, X2 lebih besar sama dengan 0. Jadi, untuk langkah yang pertama, kita ubah dulu kendala-kendala tersebut ke bentuk standar, di mana fungsi tujuan minimumnya itu menjadi Z sama dengan 5X1 ditambah 8X2. Di sini kita rubah kendala-kendalanya, jadi X1 ditambah X3 sama dengan 400, X2 dikurang X4 sama dengan 200, X1 ditambah X2 sama dengan 50, X1, X2, X4, X3, X4 lebih besar dari sama dengan 0, di mana X3 ini merupakan variabel slack dan X4 ini merupakan surplus. Nah, jadi fungsi tujuan minimumnya itu menjadi Z sama dengan 5X1 ditambah 8X2 ditambah 0X3 ditambah 0X4. Nah, sekarang kita uji simplexnya. Kita rubah menjadi bentuk matriks. Nah, jadinya 101X1 ditambah 011X2 ditambah 100X3 ditambah 0-1 0X4 sama dengan 400, 250. Dari sini kita bisa lihat ya, kalau matriks ini belum layak simplex. Jadinya kita perlu tambahkan variabel semu. Sehingga X1 ditambah X3 sama dengan 400, X2 dikurang X4 ditambah X5 sama dengan 200, X1 ditambah X2 ditambah X6 sama dengan 50. Nah, karena dia ini dimensi 3, maka matriksnya itu kan 1, 0, 0, 0, 1, 0, sama 0, 0, 1. Nah, karena matriks yang 0, 0, 1 itu belum ada, jadinya kita tambahin variabel semu lagi, yaitu X6. Nah, di mana fungsi tujuan minimumnya itu menjadi Z sama dengan 5X1 ditambah 8X2 ditambah 0X3 ditambah 0X4 ditambah MX5 ditambah MX6. Karena dia ini fungsinya meminimumkan, berarti variabel semuanya itu ditambah. Nah, jadinya X1, X2, X3, X4, X5, dan X6 lebih besar sama dengan 0. Di mana kita buat jadi matriksnya. Jadinya 101X1 ditambah 011X2 ditambah 100X3 ditambah 0-1 0X4 ditambah 010X5 ditambah 001X6 sama dengan 400, 250. Jadi, bentuk di atas itu sudah layak simplex dengan variabel basis X3, X5, dan X6. Udah sekian dari saya yang nomor 1D. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke 1G. Gimana? Aman enggak? Kalau aman, kita lanjut. Aman, teman-teman? Untuk yang 1A, 1D, Ti. oh iya maaf, astaga. Yang 1D udah aman? Halo? Aman, Coba Ti. diatasin lagi dikit, mau lihat. X 4. Oh, udah itu aja. Nggak ada pertanyaan dari saya. Udah jelas.
Udah ya? Oke. Mungkin enggak apa-apa, bisa dilanjut aja ke bagian selanjutnya biar enggak terlalu lama. Ya, mungkin yang bagian 1G ada teman-teman kelompok saya yang mau bantuin jelasin. Kedengaran suara saya? Berasa berusuk. Kalau nggak ada yang bertanya, kalau udah jelas mungkin bisa dilanjutkan lagi deh, soalnya ini waktunya tinggal bentar. Iya Kak, ini mau halo. Ya udah jelas, udah jelas. Udah jelas ya? Ya. Baik, Udah saya akan jelas. ya, terima kasih. Saya akan lanjutkan untuk bagian G di sini, soalnya diminta untuk memaksimumkan Z sama dengan 2x1 min x2 plus x3, di mana dengan kendala-kendala x1 plus x2 min 2x3 kurang dari sama dengan 8, 4x1 min x2 plus x3 lebih besar atau sama dengan 2, dan 4x1 plus 6x2 min 2x3 lebih besar atau sama dengan 8, di mana x1, x2, dan x3 lebih besar sama dengan 0. Adapun untuk penyelesaiannya, yang pertama, seperti sebelumnya, kita akan ubah dulu dia ke dalam bentuk standar, sehingga kendala-kendalanya untuk fungsi pertama, x1 plus x2 plus x3 itu ditambahkan variabel slack, itu plus x4, sehingga bentuknya sama dengan 8, kemudian yang kedua 4x1 min x2 plus x3 itu ditambahkan variabel surplus sehingga min x5 sama dengan 2. Kemudian yang terakhir yang ketiga 4x1 plus 6x2 min 2x3 itu dikurang x6 sama dengan 8, di mana x1, x2, x3, x4, x5, x6 lebih besar sama dengan 0. Turun put. Nah, setelah diubah dia ke dalam bentuk standar, seperti sebelumnya juga kita akan uji dia apakah layak simplex atau tidak. Nah, di sini bisa dilihat setelah diubah ke bentuk matriks, ternyata dia belum layak simplex. Nah, karena dia belum layak simplex, maka kita perlu untuk menambahkan variabel semu, sehingga diperoleh untuk kendala-kendala itu adalah bentuk pertamanya itu sudah memenuhi, sehingga yang ditambahkan variabel semu itu adalah fungsi kedua dan ketiga, yaitu 4x1 min x2 plus x3 min x5 ditambah x7 sama dengan 2. Kemudian yang ketiga 4x1 plus 6x2 min 2x3 min x6 plus x8 sama dengan 8, di mana x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, dan x8 lebih besar atau sama dengan 0. Nah, setelah kita tambahkan variabel semu, turun dikit Put. Nah, setelah kita menambahkan variabel semu, maka dibentuk fungsi-fungsi tersebut sudah layak simplex, di mana variabel basisnya adalah x4, x7, dan x8. Mungkin sekian dari saya. Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman. Izin masuk ya, Kak. Ya. Kebetulan satu kelompok kita itu kayaknya yang pertama itu ada kurang 2-nya deh kamu tulis. Seharusnya kendala yang pertama itu x1 plus x2 min 2x3 kurang dari sama dengan 8. Cuma itu aja sih, tapi jadinya di matriks itunya, kelayakannya itu jadi salah angka. Oh, bentar. Oh iya Reka, mohon maaf ya teman-teman, di sini ada kesalahan di soal, tapi untuk variabel basisnya dia tetap sama x4, x7, dan x8. Cuman di sana salah soal di fungsi pertamanya, seharusnya min 2x3. Terima kasih Reka. Mungkin ada yang lain? Aman kayaknya. Aman ya. Kalau aman kita bisa lanjut biar nggak terlalu lama.
Mungkin boleh gantian ngerekam, Loli, sekarang. Oke, udah saya rekam. Yang kelompok 3. Oke. Ya, udah. Selamat. Kedengeran.
Aman kok, aman. Dari saya udah. Jelas. Ya, mungkin ada yang mau ditanyain. Kalau udah aman, bilang aman aja ya biar dilanjut. Aman nggak? Aman. Aman. Dari saya aman. Oke, lanjut aja. Oke, sebelumnya terdengar suara saya? Kita lanjutin ya di sini untuk soal yang F. Di sini kan ada dikasih tahu informasi dari soal itu meminimumkan fungsi tujuan atau Z-nya sama dengan negatif 2x1 ditambah 6x2 dengan kendala-kendala 3x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 6. Kemudian yang kedua, x1 dikurangin x2 lebih besar sama dengan negatif 1. 2x1 dikurangin x2 lebih besar sama dengan 2. Kemudian yang terakhir x1, x2-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, dalam menyelesaikan masalah program linear seperti ini, kita bentuk dulu bentuk standar. Kita tuliskan dalam bentuk standar dari masalah program linear tersebut. Nah, di sini kan tadi kita punya kendala-kendala 3x1 plus 2x2 lebih kecil sama dengan 6 kan. Nah, karena tandanya di sana lebih kecil sama dengan maka kita menambahkan variabel select, di mana variabel select itu tandanya adalah plus, sehingga di sini dituliskan 3x1 ditambah 2x2 ditambah x3 sama dengan 6. Nah, kemudian kendala yang kedua di sana ada x1 dikurangin x2 lebih besar sama dengan negatif 1. Nah, karena tandanya lebih besar sama dengan, jadi kita gunakan variabel surplus, di mana variabel surplus ini adalah tandanya minus gitu. Jadi dituliskan x1 dikurangi x2 dikurangin x4 sama dengan negatif 1. Kemudian kendala selanjutnya di situ ada 2x1 dikurangin x2 lebih besar sama dengan 2. Tadi kita kalau tandanya lebih besar sama dengan 2, jadi kita gunakan variabel surplus di mana tandanya adalah minus gitu. Nah, dituliskan di sini kendala yang ketiga 2x1 dikurangin x2 dikurangin x5 sama dengan 2. Nah, karena tadi kita sudah menambahkan variabel select dan variabel surplus, maka kendala yang terakhir juga akan bertambah gitu. Di sini ada x1, x2, x3, x4, x5 lebih besar sama dengan 0 gitu. Jadi di sini ditambahkan x4, x3, x4, x5. Nah, karena kita menambahkan 3 variabel, maka di fungsi tujuannya ini juga berubah gitu, sehingga dituliskan fungsi tujuan dengan meminimumkan fungsi tujuan Z sama dengan negatif 2x1 ditambah 6x2 ditambah 0x3 ditambah 0x4 ditambah 0x5. Nah, kenapa di sini konstantanya 0? Karena sebenarnya variabel select dan variabel surplus itu dia tidak mengubah apapun, tidak ada nilainya gitu. Maksudnya tidak mengubah apapun, sehingga di sana adalah 0 gitu. Nah, setelah kita menuliskan bentuk standar dari masalah program linear tersebut, maka kita periksa apakah bentuk standar tersebut sudah layak simplex atau belum gitu. Nah, untuk menguji layak simplex itu, suatu program linear dikatakan layak simplex apabila di dalamnya termuat vektor-vektor basis. Sehingga kita tuliskan terlebih dahulu di sini vektor-vektor basis dari kendala-kendala yang kita miliki tadi itu. Nah, setelah terlihat di sini di layar, dituliskan vektor-vektor basisnya. Seperti yang terlihat, ternyata terdapat dua variabel dua variabel yang memiliki vektor basisnya itu belum apa namanya? Belum baku gitu. Di sini ada x4 sama x5 gitu. Jadi sini kan 0 negatif 1 x4-nya. Nah, kemudian x5-nya 0 negatif 1 itu belum baku. Seharusnya yang baku itu adalah 0 1 0 0 0 1. Nah, karena dia belum
karena nilai vektor basisnya itu belum baku, jadi bentuk persamaan vektor ini dikatakan belum layak simplex gitu. Nah, bagaimana kita menjadikannya dia itu layak simplex gitu? Kita tambahkan variabel semu gitu. Bisa next, Bu. Oke, tadi kan kita mau menambahkan variabel semunya nih. Nah, jadi variabel semu itu ditambahkan lagi dalam kendala-kendalanya. Di sini ada 3x1 ditambah 2x2 ditambah x3 sama dengan 6. Kan tadi yang variabel yang basisnya belum baku itu kan ada di x4 sama x5 ya tadi. Ya ada di x4 sama x5. Jadi kita butuh dua nih. Nah, x4 sama x5 itu kan ada di kendala yang kedua dan ketiga, sehingga variabel semuanya itu ditambahkan di kendala kedua dan juga kendala ketiga. Sehingga kita tuliskan dalam kendala-kendala yang baru sekarang ini setelah tadi kita tentukan layak simplexnya itu 3x1 ditambah 2x2 ditambah x3 sama dengan 6. Kemudian yang kendala kedua, x1 dikurangin x2 dikurangin x4 ditambah x6 sama dengan negatif 1. Kemudian yang ketiga, 2x1 dikurangin x2 dikurangin x5 ditambah x7 sama dengan 2. Karena kita menambahkan x6, x7, jadi kendala yang terakhir 2 tambah x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7 ini lebih besar sama dengan 0. Nah, karena kendalanya berubah, jadi dalam fungsi tujuannya juga berubah gitu. Sehingga kita tuliskan fungsi tujuan minimal dari Z adalah negatif 2x1 ditambah 6x2 ditambah 0, x3 ditambah 0, x4 ditambah 0, x5 ditambah mx6 ditambah mx7. Nah, kenapa di sini tambah? Karena dia ini meminimumkan gitu, karena fungsi meminimumkan berarti variabel semuanya akan menjadi plus gitu. Nah, di sini juga sudah ditaruh keterangan tadi dari langkah-langkah awal itu x3 ini ada variabel slack, kemudian min x4 ini variabel surplus, kemudian min x5 variabel surplus, x6 ini ada variabel semu, dan x7 ini ada variabel semu. Nah, kalau kita lihat lagi vektor-vektor yang kendala terakhir ini, kita lihat seperti yang tertuliskan di sini, dia sudah memiliki basis baku gitu di x3, x6, dan x7. Sehingga variabel basis untuk kendala ini adalah x3, x6, dan x7 seperti itu. Mungkin itu itu penjelasan dari saya. Mohon maaf jika belibet. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Gimana teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyain dari yang ini dulu, kalau misalnya udah aman. Oke, tadi kan kita udah bahas semua ya dari kelompok 1 sampai 3, di situ latihannya juga udah cukup banyak yang dibahas, terus kita juga udah diskusi, mungkin masih ada gitu yang kurang paham di materi syarat menuju simplex ini. Kan tadi kita udah bahas bentuk standar, terus juga syarat layak simplex, mungkin masih ada yang belum dipahami gitu dari keseluruhan ini, atau ada yang mau ditanyain, boleh kita diskusi bareng di sini. Gimana teman-teman? Udah aman buat di materi bab 3 ini? Soalnya nanti di materi bab 4 itu kalau dilihat-lihat ya, kayaknya agak-agak rumit gitu loh. Udah masuk ke tabel-tabel. Tadi tabel-tabelnya juga ini ya banyak gitu. Jadi kayaknya benar-benar harus paham dulu karena ini kan nyambung dia. Nanti ke perhitungan selanjutnya. Gimana teman-teman, mungkin ada yang masih kurang gitu ngerti di syarat menuju simplex? Halo? Dari saya tidak ada. Aman, Ti, aman. Dari saya sudah sampai sini. Aman sih. Oke. Ini Ibu dosen sudah ada di Google Meet. Apakah mau masuk dulu, Ibu? Oh, nggak apa-apa Mbak, silahkan boleh dilanjutkan diskusinya. Saya menikmati di jalannya diskusi saja. Sepertinya sudah cukup baik dan aman ya teman-teman. Saya juga ya sudah dibahas bersama. Bagus sekali ini tadi. Kebetulan saya baru joinnya pas materi terakhir sepertinya. Iya Bu, kita juga baru bahas yang kemarin sih, tugas diskusi bab 3 itu. Karena belum dibahas kan, cuma dikerjain aja sama masing-masing kelompoknya. Belum masuk ke bab 4. Oke. Baik, kalau begitu berarti yang bab 4 diskusi yang saya siapkan itu belum selesai ya berarti ya? Belum masuk ke sana ya? Iya, belum Bu.
Ada Oke, ada nggak beberapa apa-apa. pertanyaan sih Bu di daring untuk yang bab 4. Soalnya ada yang masih kita belum pahami juga. Makanya rencananya sekarang mau lanjut sih Bu untuk apa yang kita belum paham di bab 4 ini. Oke, oke, boleh, silahkan. Sambil dibuka dulu ke bab 4. Masih ada waktu kan ya ini? Sekitar 2. Masih sekitar 12 menit. Oke, boleh, silahkan. Terima kasih Bu. Oke, karena di materi bab 3 itu udah aman, udah nggak ada yang perlu ditanyain lagi. Mungkin bisa kita lanjut ke metode simplexnya di bab 4. Itu kalau nggak salah, tadi tak lihat di daring ada yang nanya masalah tabel simplexnya. Nyaman ya kalau nggak salah ya. Mungkin kita bisa sama-sama diskusi biar paham juga. Kalau dari saya sih juga, saya belum terlalu paham ya. Masih coba baca-baca juga. Mungkin kita bisa diskusi biar lebih paham lagi untuk ngerjain diskusi di daring itu. Gimana tadi, Nyoman ada pertanyaan yang di daring itu? Oh iya, ini saya sambil ngerekam pakai HP jadi Ya. kurang bisa buka Anu daring. deh, minta tolong buat Puput lagi. Kalian. Ini saya masih Ya, ngerekam pakai HP. makanya ya, di Puput aja biar bisa sekalian lihat diskusinya. Udah kelihatan. Nah, ini ada pertanyaan dari Nyoman Loli. Ya, saya mau nanyain itu yang ada bilangan 15 dan 24 di kolom terakhir. Yang ada theta I itu, di kolom theta I itu. Saya bingung asal usulnya dari mana. Soalnya saya buka juga di materinya, di kolom terakhir nggak ada keterangan gitu. Ya, kosong ya. Anunya untuk tabel keterangannya itu yang di TKI. Mungkin Ya, ada teman-teman yang tahu yang atau udah paham. Ada yang udah paham di situ. Bisa berpendapat bareng-bareng. Ntar aku juga mau baca. Sudah dibaca untuk bagian langkah langkah dari metode simplex. Saya lupa halamannya. Tapi ada di sana langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah program linear menggunakan metode di Ada di halaman 42 di bagian B2 langkah B2 simplex. kalau nggak salah dia. Ya, halaman 42. Di B2, oke. Nah, untuk langkah-langkah memasukkan elemen-elemennya, itu kenapa posisinya di situ adalah si CJ-nya X3, X4. Nah, itu kemarin yang sudah kita buat masing-masing teman-teman kan sudah tahu ya untuk variabel layak basisnya. Nah, itu yang diletakkan di sana. Jadi XB, X3, X4 itu adalah posisi dari variabel yang layak basis. Nah, sisanya diletakkan ke yang bagian kolomnya ya. Di sana ada X1, X2, X3, X4. Kemudian yang ditanyakan tadi adalah si theta. Nah, theta itu diperoleh dari, nanti sambil teman-teman cek langkah-langkah di situ ada disebut sebagai kolom pivot. Ya, ada kolom pivot, baris pivot, kemudian ada elemen kuncinya di sana ya. Nah, si itu diperoleh dengan membagi BI dengan elemen dari kolom pivotnya. Jadi kolom pivotnya ada. Nah, kenapa memilihnya X1? Nah, di situ
itu 60 dibagi 4, maka tetanya diperoleh 15. Kemudian yang kedua 48 dibagi 2 di X1 sana, di kolomnya X1 itu ya. Jadi diperoleh hasilnya 24. Nah, kemudian untuk melanjutkan apakah iterasinya masih lanjut atau tidak, di sana juga syaratnya. Ya, apakah iterasinya sudah berhenti atau belum? Nah, teman-teman bisa detailnya dibaca lagi dulu di bagian materi. Pertanyaan dari siapa tadi yang nanya ya? Saya Bu, Nyoman Doli. Nyaman. Oke. Oke, jadi nyaman ya. Nah, untuk teman-teman yang lain juga, apakah sudah terjawab tetanya dari mana? Dari kolom pivotnya Bu. Sudah, Bu. Udah Ya, Bu. dari kolom pivotnya. Sudah terjawab ya? Oke. Adakah pertanyaan yang lain? Kolom sebelah kiri dan kolom paling kanan. Maksudnya yang mana nih? Izin bertanya dulu Bu, yang sebelumnya tadi masih bahas pertanyaan nyaman. Kenapa milih X1 tadi Bu? Misalnya 60 bagi 4, nggak bisa kita 60 bagi 2 gitu. Posisinya tergantung dari di mana kolom pivotnya. Di situ nanti, makanya tadi saya tunjukkan adalah per langkah ya, langkah membuatnya dan menentukan mana baris yang akan masuk dan baris yang akan keluar, kolom masuk dan kolom keluar itu di sana istilahnya ada kolom pivot, kemudian ada baris pivot juga. Nah, syaratnya menjadi kolom dan baris itu ada di modul. Kali ini kebetulan pada contoh ini adalah yang nilai CJ dikurangi ZJ-nya itu 8, positif yang terbesarnya. Nah, positif terbesarnya itu ada di X1, di kolomnya X1 itu. Nah, kolom itulah yang akan digunakan untuk mencari nilai gitu. Jadi nggak bisa asal pilih, karena nilainya juga nanti akan mempengaruhi ke iterasi selanjutnya kalau kamu baginya dengan yang di X2 gitu. Jadi memang harus yang di X1, yang nilai 8 itu. 8, nah itu juga ada kenapanya di sana. Ya Bu, nah terus pertanyaan saya yang selanjutnya ini Bu, yang bagian CB ini dari mana Bu? CB. CB itu koefisien ya, koefisien basis. XB itu variabel basisnya. CJ itu koefisien dari umumnya itu tuh yang J-nya. Jadi X1, X2, X3, X4 itu masing-masing koefisiennya berapa? Nah, X1 koefisiennya 8, X2 koefisiennya 6, X3 koefisiennya 0, X4 koefisiennya 0. Maka di bagian CB itu kan karena variabel masuk X3 CB-nya itu 0, 0. Nanti ketika di iterasi selanjutnya, kalau teman-teman perhatikan bagian contohnya itu ya, dia akan berubah tergantung posisi dari koefisien variabel basisnya. Nanti kalau dia ganti jadi X1 gitu ya, maka di situ di bagian CB-nya juga ikut tidak 0 lagi, tapi sesuai X1 koefisiennya misalnya 8 ya 8 di situ dituliskan gitu. Oke Bu, sudah paham sampai sini. Terima kasih. Paham ya? Oke, sama-sama. Baik. Teman-teman bisa dilanjutkan lagi jika memang ada yang perlu dikonfirmasi. Nanti insya Allah minggu depan kita detailkan lagi prosesnya. Tetapi terlebih dahulu ya, jadi minggu depan saya bisa langsung yang Big M gitu. Itu sudah dicoba dulu, nggak apa-apa kalau misalnya masih ada yang bingung di daringnya lagi, nanti insya Allah sambil saya bantu untuk gitu ya.
Baik, Bu. Berarti Bu, boleh kita nanti lanjutin diskusi di daringnya lagi ya, Bu ya, untuk yang apa namanya materi yang bab 4 ini sama tugasnya itu. Iya, boleh, bebas. Kita diskusiin sampai minggu depan gitu, Bu ya. Nanti baru dibahas di minggu depan. Ya, Oke. Berarti ya, kita nanti kita bahas bersama di minggu depan. Oke. Berarti kita nggak apa-apa Ya, berhenti Google Meet ya, Bu ya? Kita lanjut di daring lagi untuk oh, diskusi. nggak apa-apa. Iya, Sama boleh, ini, boleh. Bu, untuk link rekamannya boleh saya kirimnya nantian, soalnya mau tunggu WiFi dulu. Iya, nggak masalah. Nanti diletakkan di situ juga ya, di replay di situ. Ya, Bu. Nanti biar saya bisa copy kemudian pin, dan misal teman-teman mau mengulas lagi materinya, jadi kan masih bisa didengarkan lagi gitu maksudnya. Makanya saya minta untuk ada rekamannya juga gitu. Ya, oke Bu. Makasih Bu. Nggak masalah nantian. Sama-sama. Terima kasih juga teman-teman di sini sudah aktif diskusinya ya. Presensi jangan lupa loh. Iya Bu, sudah aman. Siap. Oke, sip. Bye. Ya, makasih Bu. Udah sempat join Maaf jelasin ya, ke kita hari ini juga. saya nggak bisa full menemani. Ya Ibu, nggak masalah.